Oke, bertemu lagi teman-teman. Kali ini ada hal yang menarik. Ini dari pernyataan Papi Tom yang kalau menurut saya ada beberapa hal yang bisa kita petik dari sini teman-teman. Baik itu tentang rencana Kopdar tanggal 4 Januari, tentang Daily Wafa Fest, maupun terkait dengan hubungan Mas Iyun dengan Bunda Fauzana. Oke, silakan teman-teman simak sendiri. Sobat Ngarit, jadi acara yang untuk Daily Wafa teman-teman tetap berjalan. Ya, acara Daily Wafa itu nanti akan ada tanggal 8 Maret, ada NDKK, Pilkustik, After Sign, dan lain-lain. Ya, kita sudah ngomong ke teman-teman semuanya, kita jangan pernah hujat-hujat lagi ya. Bagaimanapun Bunda Fauzana itu juga orang baik teman-teman ya. Barat juga orang baik, orang baik. Udahlah, kita lebih baik nanti fokus untuk acara Kopdar. Kopdar itu apakah diselenggarakan di Jawa Timur, Papi? Enggak, Kopdar itu akan kita selenggarakan juga nanti ke mana-mana. Kita nanti akan ada Kopdar yang official. Tapi teman-teman gini, ini aku bridging dulu aja. Bridging dulu aku. Ya. Kopdar itu teman-teman, ya. Kopdar itu sekarang di Jawa Timur. Kopdar itu adanya itu di Surabaya. Nanti itu yang ngehandle Mas Bayu Sonokeling. Nanti juga Kopdar ada yang di Bali. Nanti Kopdar di Bali itu ada Pak Edi. Terus nanti kalau misal Kopdarnya teman-teman di Kalimantan sama siapa? Nanti hubungi Mas Bayu saja. Ya. Jadi Kopdar-Kopdarnya nanti akan diselenggarakan seluruh Nusantara. Cukup menarik teman-teman. Konsep Kopdar Sobat Ngarit itu rasa-rasanya akan dibuat secara permanen. Kalau tadi Pak Bito menyampaikan secara dibuat akan official, artinya memang dikonsep. Nah, siapa pelaksananya? Nah, itu nanti yang akan dibicarakan berikutnya. Saya rasa ini cukup menarik teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, karena apa? Kalau memang nanti akan dibuat official, selain materi yang akan disampaikan itu pasti memiliki nilai plus, nilai lebih. Entah itu dalam bentuk pelatihan, tentang kegiatan sosial, atau apapun nanti yang akan dibuat. Menurut saya bukan berarti dengan dibuat official itu mengesampingkan teman-teman yang ada di daerah. Tidak. Kalau menurut saya itu mengakomodir konsep yang selama ini bertebaran di Komal teman-teman Sobat Ngarit. Karena apa? Karena mereka selalu menuntut adanya visi dan misi. Nah, mungkin nanti dalam setiap Kopdar itu akan muncul sebenarnya visi misinya Sobat Ngarit itu seperti apa. Dan ketika teman-teman di daerah yang sudah melakukan Kopdar secara informal, kemauan dari mereka sendiri untuk berkumpul, untuk saling berbagi, untuk saling bercerita, itu menjadi pionir untuk terbentuknya Kopdar yang lebih besar lagi. Dan mudah-mudahan teman-teman di setiap daerah bisa saling mencari lah siapa teman-teman Sobat Ngarit yang satu daerah dengan kita. Terus terang kalau saya pribadi di Indonesia Timur masih sangat sedikit teman-teman. Karena apa? Kalau di Indonesia Timur itu daerahnya itu kebanyakan antar pulau.
Kalaupun tidak antar pulau, antar kota pun itu sangat jauh sekali teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baik itu di Jogja, di Semarang, di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, dan kota-kota besar lainnya, mudah-mudahan bisa saling berkoordinasi, bisa saling merangkul, kemudian bertemu, membangun komunitas Sobat Ngarit yang bermanfaat teman-teman. Apalagi nanti kalau sudah secara official itu dibuat programnya, saya rasa sangat menarik teman-teman. Entah itu nanti akan diisi dengan materi apapun, pasti akan berguna teman. Kita lanjut dulu ini. Seperti itu, selama bisa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah berfokus kepada kopdar yang pertama, nanti akan kopdar kok kemana-mana juga. Tapi memang kita kan nggak tahu tuh kopdarnya itu waktunya kapan. Jadi teman-teman semuanya, bukan ini acara yang pertama dan terakhir, bukan. Ini acara berkelanjutan. Lampung gimana? Ya Lampung juga akan ada. Jadi mungkin nanti ya Jatim 1, Jateng 1, Jabar 1, Lampung 1, terus di ini apa? Di Kalimantan 1 gitu. Kan ini kopdar kan nggak cuma sekali. Jadi Mas Bayu juga mudah mengupayakan yang terbaik sama Pak Edi juga. Beliau itu juga sudah mengkonsep ini semua. Acara kopdarnya nanti bagus teman-teman. Ada wall of fame-nya, nanti pakai caping-caping gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, acara-acara itu akan kita adakan di mana-mana. Acara Deli Wafa Festivalnya gimana? Acaranya Deli Wafa Festival itu tanpa Mas Iyun. Deli Wafa Festival nih ya. Ini adalah acara Deli Wafa Festival. Ada NDE, ada Gilgustik, ada Aftersign, ada Nekat Salini, ada Backdrop. Itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa cermati. Tapi Tom tadi memang menyampaikan Deli Wafa Fest itu tanpa Mas Yun. Teman-teman jangan mengambil kesimpulan bahwa memang tidak ada Mas Yun di situ. Secara pribadi, Mas Yun waktu klarifikasi beberapa hari yang lalu menyampaikan bahwa Mas Iyun akan tetap hadir. Karena dari sini sebenarnya kita bisa menarik benang merahnya ketika kegiatan Sobat Ngarit dengan Deli Wafa Fest kemudian dipisah, itu pun yang bertanggung jawab menjadi terpisah teman-teman. Kalau kemarin teman-teman ingat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan atau konser Deli Wafa Fest itu Mas Iyun dengan Mas Roni. Karena apa? Karena di situ Sobat Ngarit termasuk di dalamnya. Kopdar Sobat Ngarit dijadikan satu dengan Deli Wafa Fest. Makanya Mas Iyun dilibatkan di situ. Tapi ketika konser Deli Wafa Fest dan Kopdar Sobat Ngarit dipisah, ya secara otomatis yang bertanggung jawab juga dipisah. Saya rasa untuk Deli Wafa Fest tetap Mas Roni yang bertanggung jawab. Untuk yang Kopdar teman-teman Sobat Ngarit, Mas Iyun yang bertanggung jawab didelegasikan kepada Mas Bayu. Kurang lebih begitu teman-teman pemahaman saya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah yang disampaikan Papi Tom baru saja ini. Dengan menyebut tidak ada Mas Yun bukan berarti Mas Yun tidak hadir. Mas Yun sudah menyampaikan akan hadir. Sangat logis menurut saya, karena apa? Mas Iyun adalah bagian dari keluarga Deli Wafa. Lanjut lagi teman-teman.
tapi dibatasi ya. Di Jawa Timur dibatasi, di Bali dibatasi, di Sumatera dibatasi. Ya pasti semuanya dibatasi. Kalau nggak dibatasi ya pasti tentunya di situ ya bisa tawuran lah. Bukan tawuran ya. Kalau namanya dibatasi itu kan pasti karena ada sebab akibat, perizinan dan lain-lain sebagainya. Iya. Perizinan, koordinasinya lebih mudah. Nanti acara di tempat lain itu juga kita bisa mungkin membuat semacam kayak dimeriahkan juga oleh sound horeg juga bisa. Dimeriahkan juga keren. di acara tempat lain itu seperti dimeriahkan Sobat Ngarit itu sama teman-teman apa Saleho juga bisa di Saleho. Kan semua bisa Jawa Barat wilayah. Makanya buat teman-teman yang sekiranya memang udah beli tiket ke Surabaya dilanjutkan. Kalau sekiranya teman-teman untuk dari Kalimantan, dari Sulawesi, saya sarankan lebih baik nggak usah dulu. Kenapa? Kita kan akan kesana juga nanti. Kita pilihlah nanti Sobat Ngarit yang ada di Sulawesi siapa sih, yang ada di Kalimantan siapa sih. Nanti diatur semuanya sama Mas Bayu Sonokeling, sama Roni, sama Pak Edi. Tukar tiket tanggal 4 gimana Bi? Tanggal 4 itu dialihkan ke tanggal 8 teman-teman semuanya ya. Fauzana gimana Bi? Fauzana itu teman-teman. Nah, ini dengar baik-baik teman-teman. Ya, saya menolak teman-teman untuk menghujat Fauzana. Saya nggak setuju. Ya, janganlah kita hujat-hujat. Saya pikir seperti yang kata-kata pertama saya sampaikan. Ya, Mas Iyun, fokus saja sekarang kita ke Sobat Ngarit, fokus ke peternakan, fokus untuk merintis karir. Artinya apa? Ketika Mas Iyun fokus ke karir, Mas Iyun mensukseskan diri segala macam. Kalau memang jodohnya ketemu, kalau nggak jodohnya ya udah, ya berarti kan. Kalau nggak jodohnya ya berarti ya bukan jodohnya gitu kan. Teman-teman sudah dengar sendiri. Jangan saling menghujat. Biarkan Mas Iyun merintis karirnya. Demikian juga dengan Bunda Fauzana. Dan memang banyak hal yang menjadi ganjalan buat teman-teman Sobat Ngarit, saya yakin itu. Tapi sebagai penggemar, sebagai penonton, kita juga harus bijak teman-teman. Kita harus mengambil porsi kita masing-masing. Jangan mengambil porsi orang lain. Jangan mengambil porsinya mereka. Porsinya Bunda Fauzana maupun porsinya Mas Iyun. Mas Iyun sendiri tidak mau menghujat. Mengingatkan kita untuk tidak menghujat. Masa kita mau menghujat? Kalau kita menghujat berarti kita mengambil porsinya Mas Iyun. Walaupun kita mendukung Mas Iyun, oke lah kita mendukung Mas Iyun. Tapi bukan berarti membenarkan cara-cara yang tidak baik. Gitu teman-teman. Tapi masa sih teman-teman Sobat Ngarit gak bisa mengawal ini semua dengan baik dan benar? Artinya saya gak mau menjodoh-jodohkan, saya gak mau untuk menjanji-janjikan, saya tidak mau untuk teman-teman berspekulasi lebih, saya gak mau. Saya gak mau menjodoh-jodohkan, saya gak mau spekulasikan, saya gak mau ngasih informasi yang gak valid, gak mau. Saya sudah kapok, saya gak bisa live, saya nggak bisa jualan, saya udah kapok teman-teman, ya. Saya udah capek, saya mau kembali ke habitat saya. Apa habitat saya? Habitat saya itu edukasi sama jualan dan mensukseskan Iyun, mensukseskan Roni, mensukseskan siapapun yang bisa sukseskan, ya. Teman-teman Ambiar dulu ya, banyak sekali teman-teman Ambiar yang kita bantu untuk sukseskan. Saya nggak usah sebut namanya, nggak usah, nggak perlu. Tapi yang penting fokus saja membesarkan Sobat Ngarit. Kalau Sobat Ngarit besar, ya kalau kita bisa bersilaturahmi, terus kemudian kalau kemudian Mas Iyun memang kemudian menjadi hebat, udah dengan sendirinya akan terjadi, ya akan terjadi dengan sendirinya nanti itu akan terjadi yang namanya apa itu namanya? Ya.
akan terjadi apa iku lek ngene lho iki rek dor waduh iku wis bersatu kembali. love ngono lho rek. Jadi udah nggak usah dipaksakan, nggak usah dihujat, nggak usah, karena kita nggak tahu ya, Tuhan ini maha membolak-balikkan keadaan ya. Kita jangan ngomong tamat-tamat gitu loh. Sekarang udah biarkan Bunda Fauzana, biarkan untuk dia berkarya berkarir. Udah, kita juga support Mas Iyun untuk membesarkan Sobat Ngarit, merangkul teman-teman Sobat Ngarit yang membuat besar teman-teman semuanya Sobat Ngarit, mulai bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, tante-tante, adik-adik, kakek-kakek, nenek-nenek, cucu-cucu, eyang-eyang, kakung ya. Itulah teman-teman, intinya jodoh, mati, rezeki itu yang Maha Kuasa yang mengatur. Apa yang disampaikan Papi Tom terasa tepat sekali teman-teman. Kita jangan terlalu berharap lebih. Kita jangan menggantungkan harapan kita kepada mereka harus jadi, harus jodoh. Itu bukan domain kita. Itu bukan hak kita untuk menentukan itu. Yang menjalani adalah mereka. Jadi apapun itu, seperti apapun keadaannya, itu biar mereka yang menjalani. Ketika sekarang kita menyampaikan bahwa hubungan mereka berdua sudah tamat, itu adalah hak kita untuk menyampaikan. Tapi bukan berarti ketika Yang Maha Kuasa sudah berkehendak kemudian menyatukan kembali mereka berdua, itu menjadi sebuah keajaiban. Ya, kita nikmati saja teman-teman. Ya, karena kenapa? Ini kita juga nggak tahu. Yang tahu masa depan itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau Tuhan sudah berkehendak, ya kan. Ibaratnya nih, teman-teman kayak nganggep barat, nganggep timur, udah nggak ada barat timur, nggak ada timur, ini di Indonesia. Ya, kalau udah kemudian nanti seperti ini, ya, seperti ini kan gini ceritanya, kan gini kan. Begitu gini. Awalnya pecah. Kemudian barat, timur, selatan, utara, bersatu. Selesai udah permainan, Nanti teman-teman kalau udah kayak gitu itu malu. Udahlah. Saya ini hari ini saya pengen live kembali ke habitat saya sendiri. Aduh, kasihan. Mau kembali ke habitat saya sendiri, wis aku daripada pusing-pusing ya kepalaku teman-teman ya. Kalau udah gini set, dengan bantuan netizen dan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dar waduh yo meiku bos kan ngono rek ya. Jadi udah teman-teman, pokoknya stop hujat siapapun, stop hujat Bunda Fauzana, stop hujat Mas Iyun, stop hujat Mas Bayu Sonokeling, stop hujat Roni, stop, sudah selesai semuanya. Fokus termasuk Mami masing-masing. Kita support Mas Iyun, kita support Fauzana, kita support semua, sudah kita ya harus, aku nggak mau menji orang ya. Saya harus menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang baik dan benar ya. Udah, saya nggak mau, pokoknya seperti itu. Yang jelas saya intinya ya sama teman-teman semuanya, pokoknya pengennya damai-damai aja lah teman-teman semuanya ya. Damai.
Saya rasa clear semuanya teman-teman, dan apa yang disampaikan Papi Tom juga jelas, sangat jelas, jelas sekali. Berkaitan dengan Kopdar, saya rasa clear semuanya teman-teman. Berkaitan dengan Daily Wafa Fest juga clear. Apabila teman-teman di waktu Daily Wafa Fest tanggal 8 Maret itu berhalangan, ya silakan tukarkan tiket sebelum hari H, dan apabila memang bisa hadir silahkan hadir. Dan teman-teman yang untuk tanggal 4 Januari yang akan datang yang bisa menyempatkan diri silahkan hadir teman-teman. Dan berkaitan dengan hubungan Mas Yun dengan Bunda Fauzana, kita kembalikan ke mereka berdua, biar Yang Maha Kuasa yang menentukan. Kalau memang mereka berjodoh, pasti ada jalannya. Kalaupun tidak berjodoh, kita doakan mereka memperoleh yang terbaik. Apapun itu. Sebagai penggemar, sebagai penonton, kita hanya bisa mendoakan. Kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa mensupport apapun yang mereka lakukan. Bukan saya bermaksud untuk menggurui atau apapun, tapi yang jelas kita saling mengingatkan teman-teman. Apapun hal baik yang bisa kita bagikan, sekecil apapun itu. Kita tunjukkan bahwa Sobat Ngarit itu punya value, punya nilai tersendiri teman-teman. Sobat Ngarit bukan hanya sebatas teman-teman yang berprofesi sebagai petani, peternak. Tapi Sobat Ngarit adalah komunitas besar, keluarga besar yang menyatukan berbagai karakter orang, berbagai profesi, berbagai strata sosial teman-teman. Jadi kita tidak perlu malu kalau kita memang benar-benar merasakan sebagai bagian dari Sobat Ngarit, kita tunjukkan teman-teman. Oke, mungkin begitu saja teman-teman. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik itu pendapat, pandangan, penilaian, atau apapun lah, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, demikian, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sababatan, srek.